Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizky Amalia dengan NIM 50501121031 pada prodi jurnalistik kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antar budaya. Baik, komunikasi antar budaya merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, baik dari perbedaan ras, etnik, sosial, ekonomi, ataupun gabungan dari semua perbedaan tadi. Sedangkan kebudayaan sendiri berarti cara hidup yang berkembang dan dianut oleh masyarakat serta berlangsung dari generasi ke generasi. Tujuan komunikasi sendiri yakni untuk mengurangi tingkat ketidakpastian seperti halnya ketika ada dua individu atau ketika ada dua orang yang menggunakan bahasa yang berbeda dikarenakan atau disebabkan oleh kebudayaannya yang berbeda sehingga komunikasi antar budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun pendefinisian dari topik yang sedang dibicarakan. Bahkan, komunikasi antar budaya juga bertujuan sebagai elektivitas komunikasi agar informasi yang disampaikan itu dapat dimengerti secara efektif. Kemudian, dalam komunikasi antar budaya ini sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk diantaranya. Pertama yaitu komunikasi internasional, komunikasi antar ras, dan komunikasi antar etnis. Komunikasi internasional atau international communications merupakan bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi antara dua negara atau lebih. Bentuk ini dilihat dari berbagai macam kegiatan diplomasi ataupun propaganda yang seringkali berkaitan dengan kondisi interkultural atau antar budaya dan interracial atau antar ras. Bentuk komunikasi ini cenderung berkaitan dengan kepentingan suatu negara dengan negara lainnya yang meliputi permasalahan ekonomi, politik, pertahanan, dan lain sebagainya. Baik, kita beralih ke bentuk komunikasi yang kedua. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi antar ras atau interracial communications merupakan sebuah bentuk komunikasi yang terjadi apabila adanya interaksi atau proses komunikasi pada individu atau kelompok yang berbeda ras. Dan bentuk komunikasi ini memiliki ciri utama yaitu komunikan dan komunikator yang berasal dari ras yang berbeda. Ras sendiri merupakan klasifikasi kelompok individu berdasarkan karakteristik biologis. Lanjut pada bentuk komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi antar etnis. Komunikasi antar etnis ini juga merupakan bentuk komunikasi yang terakhir yang merupakan atau komunikasi atau interethnic communication ialah bentuk komunikasi yang dimana proses komunikasinya berasal dari etnis yang berbeda. Kelompok etnik adalah kelompok orang yang ditandai dengan bahasa dan asal-usul yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar etnis merupakan komunikasi antar budaya. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari komunikasi antar budaya sendiri. Komunikasi antar budaya ini memiliki beberapa fungsi diantaranya. Pertama yaitu menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya ini, individu dapat menunjukkan identitas sosial dirinya sendiri. Kedua yaitu menyatakan integrasi sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antar pribadi dalam berinteraksi. Ketiga, menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya pun dapat menambah atau memberikan wawasan yang baru kepada seseorang, bahkan sebuah wawasan yang belum diketahui oleh individu tersebut sebelumnya. Keempat, hubungan interaksi. Selain menambah wawasan komunikasi, juga dapat menciptakan hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Dalam komunikasi antar budaya juga terdapat 4 fungsi sosial, yakni pertama yaitu sebagai pengawasan yang pada umumnya kegiatan komunikasi antar budaya terjadi ketika komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan
Komunikasi ini lebih banyak digunakan pada media massa. Selanjutnya yaitu sebagai penghubung. Komunikasi sebagai penghubung. Komunikasi antar budaya dikatakan sebagai penghubung dikarenakan komunikasi ini merupakan jembatan bagi setiap individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Ketiga, sosialisasi nilai. Di sini komunikasi antar budaya berfungsi sebagai pengajaran dan perkenalan dari nilai-nilai suatu masyarakat dan kebutuhan dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Terakhir adalah sebagai penghibur. Dalam komunikasi sendiri pun terdapat kegiatan komunikasi antar budaya. Contohnya saja ketika menonton tarian, nyanyian, dan bahkan sampai kepada drama sekaligus. Selanjutnya yaitu 6 asumsi dasar pada komunikasi antar budaya. Terdapat 6 asumsi dasar pada komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu komunikasi antar budaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan. Asumsi ini menjelaskan bahwa perbedaan persepsi dalam komunikan antar budaya merupakan pembeda terhadap norma-norma maupun pola pikir budaya yang ada di dalam sebuah sistem budaya. Kedua, dalam komunikasi antar budaya terkandung isi serta relasi antar pribadi. Artinya, proses-proses interaksi yang terjadi pada antar budaya sebenarnya bersumber atau berasal dari hubungan-hubungan sosial budaya yang memerlukan komunikasi. Asumsi ketiga yaitu gaya personal yang memengaruhi komunikasi antar pribadi. Asumsi ini menegaskan bahwa gaya komunikasi seseorang memengaruhi komunikasi antar pribadi. Contohnya saja ketika ada orang yang memiliki cara penyampaian pesan yang cenderung cepat, namun akan tetapi mudah dipahami. Ada pula sebaliknya yang cenderung lambat dalam menangkap pesan atau informasi yang diterimanya. Keempat yaitu komunikasi antar budaya bertujuan mengurangi tingkat ketidakpastian. Penyampaian dan penerima pesan dalam komunikasi antar budaya diharapkan bisa mengurangi tingkat ketidakpastian serta kesalahpahaman. Kelima, komunikasi berpusat kepada kebudayaan pada dasarnya. Komunikasi merupakan bagian dari kebudayaan, begitu pula kebudayaan yang juga bagian dari komunikasi. Keenam, efektivitas antara budaya merupakan tujuan komunikasi antar budaya. Asumsi ini menyatakan bahwa proses pertukaran informasi antar budaya merupakan salah satu cara mencapai efektivitas budaya selama komunikasinya berjalan baik, lancar, dan efektif. Komunikasi antar budaya mempunyai peranan yakni komunikasi antar budaya acap kali terdengar sukar untuk dilakukan karena adanya kebudayaan atau pola hidup yang berbeda dan akan membuat kesalahpahaman di antara kedua belah pihak atau di antara kedua individu, sehingga perlu adanya sesuatu yang dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman di antara kedua individu tersebut agar tidak terjadi pertikaian. Hal itu dapat ditemukan pada bahasa baik verbal maupun non-verbal. Peranan bahasa ini saat ini merupakan alat yang sangat berperan penting dalam komunikasi antar budaya. Contohnya saja, ketika orang-orang pesisir yang memiliki pola hidup keras, yang kerap kali atau acap kali berbicara dengan kencang sehingga dapat membuat orang salah mengartikannya. Dikiranya orang tersebut sedang marah, akan tetapi sebenarnya tidak. Dengan penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa kebangsaan, maka kesalahpahaman seperti ini akan menurun dan perlahan akan menghilang. Hal ini disebabkan karena bahasa sendiri yang dapat memilih manakah yang sedang marah, manakah yang sedang senang dan manakah yang sedang bersedih. Oleh karenanya bahasa juga merupakan simbolik dari sebuah rasa. Adapun manfaat mempelajari komunikasi antar budaya yakni
Dengan mempelajari komunikasi antar budaya, ini dapat memberikan manfaat ketika menemukan perbedaan dalam pola hidup yang berbeda dengan orang lain. Agar tidak terjadi adanya kesalahpahaman, bahkan pertikaian ketika berkomunikasi dengan orang tersebut. Kemudian, manfaat lain juga dapat dirasakan ketika kita sebagai orang ketiga yang melihat kedua orang sedang bertikai karena komunikasi atau sedang dalam sebuah kesalahpahaman, maka di sanalah kita dapat menjadi jembatan di antara keduanya. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Sekiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.